Halo guys, jumpa lagi di channel Bukan Cerita Film. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas film romantis yang pasti akan bikin dik-duk kalian guys. The Best of Me. Menceritakan tentang kisah romantis antara dua sejoli ini adalah mantan kekasih saat SMA dan bersatu kembali setelah terpisah selama 21 tahun. Bagaimana kisah pertemuannya? Yuk gaskeun. Cerita diawali dengan sosok dosen yang kerja di tambang minyak lepas pantai dan tak diduga terjadi kecelakaan hebat di tempat kerjanya itu. Yang menyebabkan dosen terlempar ke laut dan tak sadarkan diri. Dia kemudian melihat sosok Amanda seolah berada di depannya dan memanggilnya. Setelah dirawat dan sembuh, dosen mendapat kabar bahwa ayah angkat sekaligus teman dekatnya yang bernama Tuk telah meninggal dunia. Di sini dosen sangat kaget dan tidak menyangka mendapat berita itu. Di tempat lain, Amanda juga mendapatkan kabar duka yang sama. Frank, suami Amanda, mencoba menghalanginya dan memintanya tetap di rumah, namun Amanda tetap bersikukuh untuk pergi mengunjungi temannya tersebut. Dawson pun kembali ke rumah Tuk untuk pertama kalinya sejak 21 tahun terakhir untuk melaksanakan wasiat terakhirnya. Dan Amanda akhirnya dipertemukan kembali. Dulu hubungan dosen dan Amanda berakhir karena perbedaan status sosial mereka. Amanda berasal dari keluarga yang kaya sementara dosen tumbuh di keluarga yang berantakan. Cerita dimulai di tahun 1992 saat itu dosen dan sepupunya sedang makan di kafe bernama Squidward. Di sana dosen melihat Amanda untuk pertama kali dan langsung menyukainya. Saat hendak pulang, mobil yang ditumpangi sepupunya mogok, rombongan teman-teman Amanda nampak tak sabaran dan terus membunyikan klakson hingga Dawson pun mendatangi lalu menegurnya. Namun hanya Amanda yang bersedia membantu dosen mendorong mobil itu. Di keesokan harinya saat di sekolah, dosen melihat gadis pujaan hatinya yang sedang bingung karena mobilnya mogok. Dawson pun berinisiatif untuk memperbaiki mobil Amanda. Namun hal tersebut hanyalah akal-akalan Amanda agar bisa mendapatkan perhatian dosen, yang kemudian Amanda mengajaknya untuk berkencan. Dawson pun dengan senang hati menerima ajakan itu. Namun sesampainya di rumah, kita diperlihatkan betapa broken home dosen ini. Ia memiliki seorang ayah preman dan menerapkan premanisme dalam kesehariannya. Dosen pun memutuskan untuk melarikan diri. Saat itu hari sedang hujan badai dan dosen menemukan sebuah garasi untuk berteduh. Dia pun tidur di situ. Keesokan harinya dia dibangunkan seorang pria tua bernama Tuk. Malam harinya Amanda menunggu dosen untuk berkencan, namun dosen tak datang, sehingga Amanda menanyakan di mana dosen berada kepada sepupunya yang berada di kafe tersebut. Tak lama Amanda pun datang menemui dosen dan meluapkan amarahnya karena di-PHP-in oleh dosen. Namun akhirnya Amanda mengetahui mengapa dosen tidak datang dikarenakan matanya habis dihajar oleh bapaknya. Dosen mengajak Amanda ke tempat yang lebih sepi untuk bertukar cerita, karena dosen tidak suka keramaian. Untuk dosen, dia hanya ingin lulus dan cepat pergi dari keluarganya. Dosen mengantar Amanda ke rumahnya dan memberikan bunga serta ciuman pertama kepada Amanda. Scene pun beralih lagi saat mereka sudah dewasa, di mana saat itu dosen dan Amanda menerima surat warisan dari Tuk. Saat hendak dibaca, pengacara Tuk bilang kalau mereka harus membacanya saat sedang sendirian. Scene beralih lagi saat mereka remaja, di sore hari yang cerah mereka sedang pacaran di bengkel. Namun ayah dari dosen datang dan berniat menjemputnya. Saat menolak, dosen pun langsung dipukul karena menolak perintah ayahnya, membuat Tuk harus turun tangan dengan merusak mobil mereka agar mereka pergi. Akhirnya ayah dosen pun pergi karena tidak ingin mobilnya rusak tambah parah. Malam itu Amanda sangat sedih mengkhawatirkan dosen, kemudian dosen pun muncul dari jendela. Mereka malah kasmaran sambil hujan-hujanan di genteng guys.
Scene berpindah saat dosen sudah dewasa dan sedang membeli perlengkapan untuk penaburan abu kremasi dari Tuk. Tak disangka di sana ia bertemu dengan keponakannya yang bernama Eren, dan dosen memberi saran kepada Eren untuk berhati-hati dengan keluarganya. Sesampainya di pondok, dosen bertemu dengan Amanda yang sudah ada duluan di sana. Sedikit perbincangan mengenai apa saja yang mereka lalui selama ini, akhirnya mereka saling curhat. Saat semua rencana Amanda gagal karena hamil duluan, sudah 3 bulan aku ditinggalkan. Dan scene dialihkan kembali ke masa lalu. Mereka sedang berada di rumah Tuk untuk makan malam di sana. Di situ Amanda menyogok Tuk dengan sekotak coklat untuk meminta izin menuliskan alamat rumahnya buat perkuliahan dosen. Dan Tuk pun menyetujuinya. Saat sedang memasak, Tuk bercerita kalau istrinya sangat menyukai bunga dan meninggal karena stroke. Setelah Tuk bobok, dosen dan Amanda berjoget ria guys. Kembali lagi waktu mereka dewasa dan tepat di rumah yang sama. Mereka berdua makan bareng setelah terpisah 21 tahun lamanya. Amanda kembali bertanya apakah dia pernah jatuh cinta. Dosen menjawabnya tentu dengan kamu. Pastinya hal tersebut membuat Amanda kaget dan juga geli karena itu sudah lama sekali dan apa mungkin orang tetap mencintai setelah terpisah 21 tahun. Setelah selesai semuanya Amanda pun pamit untuk pulang karena hari sudah larut. Di sini Amanda baper dan mencium dosen persis seperti awal mereka bertemu. Kembali ke masa muda lagi. Saat Dason sedang mandi di kali, tiba-tiba Amanda sudah ready bertempur dan menunggu di kamar. Gak sabaran banget ini eneng gelis. Dan akhirnya mereka pun, sudahlah. Di pagi harinya perasaan mereka sangat bahagia setelah pertempuran semalam, dan mereka pun mandi bareng di kali. Malam kembali tiba, di situ Amanda bertanya soal bekas luka-luka yang ada pada tubuh Dason. Dason bilang itu didapat dari perlakuan ayahnya. Cerita kembali lagi saat dosen muda, dia sedang menghadiri pesta keluarga Amanda. Saat itu dengan penuh senyum dan harap dia bertemu orang tua Amanda. Di situ mereka sangat ramah hingga dosen diajak melihat-lihat koleksi mobil ayah Amanda. Ayah Amanda sangat kagum dengan pengetahuan dosen mengenai mobil, karena itu ayah Amanda menawarkan bantuan untuk biaya kuliah dan biaya hidup. Tapi sayangnya dosen langsung tahu maksud dari semua itu adalah untuk menjauhi Amanda putrinya. Mengetahui dosen tiba-tiba kabur, Amanda langsung nyusulin dosen ke tempat favoritnya yaitu toren mandi sebelah rumah Pak RT. Scene kembali lagi saat mereka sudah dewasa di hari di mana mereka menghabiskan waktu bersama. Mereka sangat kaget ketika melihat pondok tidak seperti dulu lagi. Setelah menabur abu dari mendiang Tuk, Amanda pun berbincang di sana dan dosen berpendapat bahwa mungkin pertemuan mereka merupakan kesempatan kedua untuk mereka agar bisa merajut cinta kembali. Saat dosen mencoba menceritakan apa yang dialaminya saat terjadi kecelakaan kerja. Amanda pun marah karena selama ini memendam rasa cinta dan kebencian untuk dosen yang meninggalkannya. Scene kembali saat mereka masih muda dan di sini adalah inti cerita dari percintaan dosen dan Amanda. Saat itu diceritakan ketika dosen dan teman-temannya ingin pergi ke acara kelulusan sekolah. Saat mereka pergi ayah dari dosen datang ke rumah Tuk untuk membalas dendam karena kejadian tempo hari. Dosen yang kaget karena bunga yang mau diberikan kepada Amanda tidak dia bawa. Saat mereka tiba di rumah Tuk. Tuk sudah tersungkur, dosen marah dan langsung mengetahui jika ini adalah ulah dari komplotan ayahnya. Sontak dosen pun langsung pergi menuju rumah ayahnya dengan membawa senapan. Bobby yang mengetahui dosen akan pergi mengikutinya dan mencoba untuk menenangkannya. Begitu sampai di rumahnya, dosen langsung mengarahkan senapan ke ayahnya dan terjadi perkelahian antara mereka yang menyebabkan Bobby tewas. Bobby ini merupakan sepupu dari dosen dan ayah dari Eren. Akibat dari kejadian tersebut dosen pun harus dipenjara.
tapi Tuk menasehati dosen untuk menjebloskan ayah dan saudara-saudaranya juga, karena itu ulah mereka. Akhirnya semua keluarga dosen ditangkap dan diadili bersama dosen juga. Saat di penjara, dosen dijenguk oleh Amanda dan dosen mengatakan jika itu merupakan pertemuan terakhir mereka. Amanda pun kaget dan memohon agar dosen tidak bersungguh-sungguh atas ucapannya, namun karena dosen tidak ingin membuat Amanda menunggu dirinya terlalu lama. Lalu scene kembali saat mereka dewasa dan dosen meminta maaf kepada Amanda perihal kesalahpahamannya di masa lalu. Dosen tidak ingin semua rencana Amanda hancur hanya karena Amanda menunggu dosen di penjara. Karena Amanda ingin melakukan hal-hal dalam hidupnya bersama dosen dan Amanda pun mengaku jika selama 21 tahun ini dia masih mencintai dosen. Sehabis joget dangdut akhirnya mereka bergulat guys. Setelah bangun di pagi harinya, mereka mandi bareng lagi di kali. Pemandangan di kali ini sangat bagus kan guys? Kalian setuju nggak nih sama Mimin? Saat sedang asik bermesraan tiba-tiba anak Amanda menelpon dan merusak suasana itu. Di hari tersebut keesokan paginya mereka pun harus berpisah karena Amanda harus kembali pada suami dan anaknya. Amanda pun tak tahu bagaimana caranya mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang paling dicintainya. Sesampainya di rumah, Amanda kembali melanjutkan rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga di mana ia melayani suaminya dengan menyiapkan makan malam, namun saat makan malam suaminya merusak dengan teleponan sama rekannya. Sontak, hal tersebut membuat Amanda kecewa dan kembali ia menangis merindukan sosok dosen di sisinya. Di sisi lain dosen sedang menjenguk makam Bobby. Di sana istri Bobby bercerita jika komplotan ayah dosen sudah merekrut anaknya Bobby untuk dijadikan alat bisnis gelapnya. Dosen pun langsung mendatangi rumahnya di masa lalu dan menemui ayahnya untuk mengambil alih Eren agar tidak rusak di tangan komplotan ayahnya. Di sisi lain kita dilihatkan Amanda yang sudah jenuh dan lelah berpura-pura pun mengakui pada suaminya, jika selama ini dia tidak pernah mencintai suaminya dan masih mencintai dosen hingga saat ini. Sang suami pun lumayan terkejut karena pernyataan Amanda lalu memilih pergi bermain golf bersama teman-teman. Setelah mengakui hal tersebut Amanda menelpon dosen dan berharap dapat bertemu kembali dengannya. Dosen pun sempat menuliskan surat untuk Amanda, namun saat Amanda menelpon dia sedang membersihkan kebun. Saat malam harinya Amanda dikejutkan karena anaknya mengalami kecelakaan dan harus mendapatkan donor jantung agar anaknya tetap bisa hidup. Di sisi lain dosen sedang berada di jalan dengan mobilnya, secara tidak diketahui ia dibuntuti oleh komplotan ayahnya yang ingin membunuhnya. Alhamdulillah dosen berhasil melumpuhkan mereka. Di rumah sakit, anak Amanda sudah bisa dioperasi karena sudah ada pendonor jantung. Saat palang kereta api tertutup, dari seberang dosen ditembak mati oleh ayahnya sendiri. Amanda yang mendengar berita kematian dosen pun sangat sedih dan terpukul. Keesokan harinya Amanda menghadiri pemakaman dosen. Beralih ke tahun selanjutnya, di mana anak dari Amanda menelpon dirinya. Ia mengatakan pria yang berasal dari Olivia dan meninggal di usia 39 tahun bernama dosen adalah orang yang menjadi pendonor jantung untuknya. Sontak hal tersebut membuat Amanda kaget dan dia pun sedih bercampur senang. Scene ditutup saat Amanda kembali ke pondok untuk mengenang semuanya dan dia menemukan surat dari dosen. Di surat tersebut dosen menuliskan betapa berartinya Amanda untuknya, serta menjadi cinta yang terbaik untuknya. Film ini mengajarkan kita tentang arti pengorbanan guys. Semoga cerita ini tidak menghibur teman-teman semua, sampai jumpa dan terima kasih.